Kalau ada orang beriman berbuat maksiat saat di dunia, kok bisa masuk surga saat di akhirat? Sementara ada orang tidak beriman, amal baiknya kelihatan banyak di dunia. Bantu orang, gak pernah mabuk, gak pernah bunuh orang, gak pernah macam-macam, suka bantu, suka nyumbang, suka macam-macam. Tapi dia gak beriman, kok bisa masuk neraka? Di mana keadilan Allah? Halo? Pernah dengar pertanyaan ini? Itu pertanyaan itu, kalau muncul sekarang, itu sebetulnya pertanyaan yang telat. 15 abad yang lalu sudah ada pertanyaan serupa. Nah, siapa yang bertanya itu? Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, itu si fulan belum beriman, tapi amal baiknya kelihatan banyak banget, suka bantu, suka nyumbang, suka ini, suka itu. Nanti di akhirat masuk surga enggak? Anda tahu, begitu pertanyaan itu muncul, yang turun langsung surah dengan namanya Al-Furqan. Ayat yang ke-23. Tuh. Ya, kalau Anda nggak belajar nih isi-isi di Quran, kadang-kadang tuh logika semacam ini kalau iman kita lemah itu bisa langsung jatuh seketika. Dan ketika jatuh pada titik nol itu mudah diarahkan kemanapun. Nggak usah takut. Kalau Anda disebut oleh sementara orang kamu nggak kaya, nggak apa-apa, cukup hidup. Toh orang kaya juga kalau meninggal nggak akan dibawa kekayaannya. Silahkan cek, gelarnya sama, tinggalnya sama dalam tanah. Nggak percaya silahkan, dia meninggal, antum meninggal, sama aja. Gak ada orang dikuburkan dengan mobilnya, dikuburkan dengan handphonenya, dengan rumahnya, dengan kebanggaannya. Gak ada. Kenapa? Karena yang dibawa ketika dia pulang ke tempat lain bukan bekal dunianya. Ini habis, tinggal. Apa yang dibawa ke akhirat? Yang dibawa itu bekal amal akhirat, bukan dunia. Jadi tidak adil kalau ada orang ke akhirat bawa bekal dunia, itu gak adil. Yang adil itu siapkan bekal akhirat. Begitu kamu ingin ke sana, bawa bekal itu. Jelas? Nah sekarang persoalannya, apa bekal akhirat itu? Bekal akhirat itu cuma dua. Kalau ingin masuk surga, dua bekalnya. Satu iman, kedua amal soleh. Iman plus amal soleh. Nih, gini caranya. Saya ulang. Satu iman, dua apa? Amal soleh. Buka Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Wabashiril ladzina amanu, iman, wa amilus salihati, amal saleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka orang yang punya iman dan membuktikan imannya dengan amal saleh itu, kami akan jamin muaranya dengan surga dengan segala keindahannya. Sungai-sungai mengalir di bawahnya dengan segala ragam dan jenisnya. Ada air susu, ada macam-macam, ada madu dan sebagainya. Maka kalau Anda ingin masuk ke surga, bekalnya cuma dua. Satu apa? Iman. Kedua apa? Amal soleh. Ini bekalnya. Pertama iman, diberikan bekal semua. Semua yang lahir itu membawa iman dalam dirinya. Cuman yang merubah itu lingkungannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir dari rahim manusia manapun membawa fitrah. Fitrah diantaranya apa? Keimanan. Dari mana taunya? Buka Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan dirimu kepada din yang sesungguhnya, yang lurus, yang benar. Apa itu din? Islam. Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Teruskan ayat yang tadi. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Din Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah berikan pada setiap manusia. Dia orang itu semua lahir ada fitrah. Fitrahnya itu beriman. Cuman sayang kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Maka lingkungan abawa itu bukan cuma orang tua. Kadang orang tuanya muslim, disekolahkan di tempat yang bukan islami, terbawa, pindah keyakinan, iman hilang. Itu jadi masalah. Gaul di tempat orang yang tidak beriman, ke bawah. Ngobrol, diskusi, ke bawah. Pindah, hilang keimanan. Itu, bekal iman tidak ada, tinggal amal soleh. Apa bentuknya amal soleh? Nih, banyak. Setiap kegiatan kita berpeluang jadi amal soleh kalau dilakukan dengan iman. Contoh, mau duduk? Bismillah. Begitu saya duduk, itu kalimat bismillah ya, itu yang menjadikan duduk saya mendapatkan pahala. Itu yang disebut dengan amal saleh. Nah yang jadi persoalan, yang tadi itu yang pengen ke surga, dia berhasil dengan aspek yang lain, buat baik. Cuman dia nggak punya iman. Iman itu yang menjadikan amal jadi soleh. Kalau nggak ada iman, amalnya tidak disebut soleh. Amal aja. Amal itu dibagi tiga. Satu amal soleh, dua amal salah, ketiga amal aja.